Hi everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Apa kabar lur? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa vaksin. So, today Mbak Yani akan menemani hari Minggu kalian dengan alur rekaman film yang berjudul Bumblebee rilisan tahun 2018. Bercerita tentang perjuangan robot kuning untuk menyelamatkan bumi. Karena bentar lagi Mbak Yani mau ngedate, jadi nggak usah lama-lama ya. Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya, let's go! Di planet Cybertron terjadi pertempuran sengit antara Autobots dan Decepticons. Optimus Prime dan Autobot sudah berusaha keras untuk mengalahkan Decepticons. Decepticons, attack! Tapi mereka terpojok dan harus segera pergi. Tidak ingin ada Autobots yang jatuh lagi, Optimus menyuruh mereka dan Bumblebee untuk menuju menara dan masuk ke kapsul yang akan disebar ke seluruh galaksi. Awalnya Bumblebee menolak karena Cybertron adalah rumahnya dan dia harus tetap berperang. Tapi kemudian dia menuruti perintah Optimus karena Optimus harus melindungi Autobots. Optimus juga sudah menemukan planet bumi yang aman, dan di sini Bumblebee diperintahkan untuk datang ke bumi serta membuat markas rahasia di sana. You must protect the planet. Now go! Scene berpindah pada kota Brighton Falls, California. Terlihat para anggota militer sedang berlatih di hutan, tapi tiba-tiba benda aneh jatuh dari langit dan membuat mereka terpental. Ternyata benda aneh itu adalah Bumblebee. Bumblebee yang merasa terancam pun langsung lari, tapi Jack tidak membiarkannya. Dia dan para anggota militer yang lain dengan cepat mengajar Bumblebee, bahkan menembakinya. Take it down! Menggunakan kemampuan yang dipunyai, Bumblebee berhasil lolos, tapi sial, dia malah masuk ke markas mereka. Sekarang Bumblebee pun terpojok. Karena tidak ingin ada yang terluka dari pertarungan itu, Bumblebee menyatakan perdamaian kepada manusia. Please, I don't want to hurt anyone. Belum mendengar persetujuan dari Jack dan anggotanya, tiba-tiba Decepticons datang menyerang mereka dari udara. Terjadilah pertarungan antara Bumblebee dan Decepticons. Di sini Bumblebee terlihat kewalahan. Program suaranya juga rusak karena ditusuk oleh Decepticons. Make it official. Tapi ternyata peluang datang untuknya. Dengan cepat dia gunakan peluang itu hingga akhirnya Decepticons kalah. No! Namun sayang sekali, dari pertarungan itu Bumblebee harus kehilangan suara dan ingatannya. Ketika Bumblebee sudah benar-benar akan mati, dia merubah dirinya menjadi mobil kodok Beetle kuning yang dia copy dari mobil orang lain. Kita beralih ke Carly. Dia baru bangun dari tidur dan langsung menemui keluarganya untuk sarapan sambil membawa piala penghargaan menyelamnya. Tidak disangka, dia malah melihat pemandangan menjijikan dari orang tuanya. Di sini dia memiliki ayah tiri dan sudah terlihat dari gelagatnya lur kalau Carly tidak menyukai ayah tirinya itu. Ibunya yang melihat Carly membuang semua pialanya bingung. Dia berusaha meyakinkan Carly tapi tidak direspon. Karena besok hari ulang tahunnya, Carly berbicara dengan watadosnya kepada sang ibu jika dia ingin hadiah mobil. Ibu tentu tidak bisa memberikan hadiah yang diinginkan Carly dengan gajinya yang sedikit. Tanpa merespon kecerewetan anak perempuannya lagi, ibu menyuruh Carly untuk mengantar Otis adiknya yang akan berlatih karate. Hari itu sepertinya adalah hari sial bagi Carly. Bukan hanya tidak berhasil mendapatkan mobil, di tempat kerja Carly tidak sengaja menumpahkan minuman yang akan dia antar kepada pelanggan. Ketika pelanggan itu pergi dan untungnya tidak meluapkan amarah kepada Carly, Carly jadi iri ketika melihat mobil mereka. Selesai bekerja, Carly pergi ke toko barang bekas Paman Hank untuk mencari sesuatu.
Tidak disangka nih dirinya malah melihat mobil kodok Beetle kuning. Carly dengan ekspektasi senangnya buru-buru mencoba mobil itu dengan menyalakannya. Tanpa Carly sadari ternyata hal itu adalah sebuah kesalahan di mana lokasi Bumblebee sekarang dikirim kepada temannya Cliffjumper yang sedang ditindas Decepticons. Para Decepticon yang sudah tahu keberadaan Bumblebee sekarang pun segera membunuh Cliffjumper lalu pergi ke bumi. Carly yang awalnya ingin memperbaiki mobil tua milik mendiang ayahnya pun bergegas untuk pulang. Tapi karena kerusakannya terlalu parah, Carly menyerah dan memutuskan untuk tidur saja. Singkat waktu, pagi pun tiba dan hari ini adalah hari ulang tahun Carly. Melihat ibu dan ayah tirinya punya hadiah, Carly langsung sumringah. Tapi saat tahu isinya hanya helm sepeda dan buku, Carly menjadi sangat kesal. Dia lalu kembali kepada Paman Hank dan membuat perjanjian dengannya. Dia akan bekerja selama setahun di bengkel, tapi Paman Hank harus memberikan mobil kodoknya. Carly terus memohon kepada Paman Hank. Tidak dia sangka Paman Hank malah memberikan mobil kodok secara cuma-cuma sebagai hadiah ulang tahun Carly. Yours, kid. Happy birthday. Thank you. Carly sangat senang. Dia dengan cepat menghampiri mobil kodok yang sudah menjadi miliknya untuk diperbaiki. Setelah semua beres, Carly pun membawanya pulang ke rumah. Baru saja sampai tapi sesuatu jatuh. Ingin tahu benda apa itu, Carly pun memeriksanya dan ternyata itu adalah tangan Bumblebee. Robot itu juga sekarang hidup kembali dan membuat Carly sangat ketakutan. Karena takut akan dicelakai, Carly langsung bersembunyi dan di saat itu juga Carly menyadari jika Bumblebee bukanlah robot yang jahat. Carly juga berusaha untuk melindungi Bumblebee ketika ibunya datang. Untung saja Bumblebee dengan cepat berubah menjadi mobil lagi. Karena situasi sudah mulai tenang, Carly berusaha mendekati Bumblebee dan mengajaknya berkenalan. Dan di hari itulah persahabatan antara Carly dan Bumblebee terjalin. Esoknya ketika bangun dan pergi ke garasi, Carly panik karena Bumblebee hilang. Saat diberitahu jika Bumblebee dibawa oleh ibu, Carly langsung mengejarnya menggunakan sepeda. Setelah meminta ibunya dan mencoba memberikan alasan yang bisa diterima, Carly mengambil alih setir dan mengantar kemana ibunya akan pergi. Ketika urusannya udah selesai, dia mengajak Bumblebee ke pantai. Di sana Carly berusaha memperingatkan agar menjauh dari manusia lain kalau tidak ingin berakhir di laboratorium. Carly kemudian mengajarkan bagaimana caranya bersembunyi dari manusia. Di sisi lain, para Decepticon sudah tiba di bumi dan keberadaannya juga telah diketahui oleh pihak militer. Jack yang tidak bisa membiarkan para robot itu membuat kekacauan lagi berusaha untuk mencegah dibantu oleh anggota militer yang lain. Ketika bertemu para anggota militer, para Decepticon berusaha membuat negosiasi dengan meminjam satelit agar bisa melacak Bumblebee. Sebenarnya Jack tidak menyetujui itu, tapi Dr. Powell malah mempersilahkan para Decepticons untuk menggunakan satelit militer. Wah, sepertinya Dr. Powell punya ambisi lain deh kepada Decepticon seluruh. Di depan atasannya, Dr. Powell membuat negosiasi karena jika mereka kerjasama itu terjadi, maka pihak militer akan mendapatkan teknologi yang Decepticon punya. Mendengar peluang besar itu, pemimpin pun setuju dan Decepticons bisa menggunakan jaringan satelit dan telepon militer untuk melacak Bumblebee. Kembali lagi pada Carly dan Bumblebee. Mereka sedang ngobrol dan tiba-tiba Bumblebee menunjukkan bagian tubuhnya yang rusak. Ketika Carly akan memperbaikinya, tiba-tiba saja Bumblebee mendapatkan pesan dari Optimus Prime yang mengingatkannya tentang peperangannya yang terjadi di Cybertron. Seketika itu juga ingatan Bumblebee pun kembali lagi, jika kini dirinya harus melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Optimus. Bumblebee berusaha untuk memberitahu sesuatu kepada Carly, tapi karena program suaranya rusak, dia tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, mereka pun kembali ke rumah untuk mengganti radio milik Carly.
Tiba di rumah, Carly mengambil radio di mobil, tapi kemudian dia kesal kepada Bumblebee karena sudah lancang memutar video dirinya yang sedang melakukan terjun bebas. Karena sekarang radio milik Bumblebee sudah bisa berfungsi lagi, mereka pun menikmatinya dengan memutar lagu. Tidak disangka nih, teman Carly yang bernama Memo datang. Sontak Memo pun kaget karena melihat ada robot di hadapannya. Dengan cepat Carly menenangkan Memo dan menyuruh Memo untuk tutup mulut. No one can know what you just saw. Yeah. Keesokan harinya mereka pergi untuk datang ke party trip summer. Tiba di lokasi, Carly langsung ditantang untuk melakukan terjun bebas. Kebetulan juga Trip telah tahu sosok Carly dari kejuaraan menyelam waktu itu. Carly sudah berada di tepi tebing, tapi ingatan masa lalunya datang lagi yang membuat Carly mengurungkan niatnya itu. Tina, cewek yang menyukai Trip, datang menghampiri Carly dan mengolok-oloknya. Tidak terima dengan itu, Memo bekerja sama dengan Bumblebee untuk membalas dendam. Tepat malam harinya, Carly dan kawan-kawan datang ke rumah Tina. Tapi karena kelakuan Bumblebee sudah keterlaluan, mereka dengan cepat pergi sebelum Tina mengetahuinya. Ternyata kesialan mereka tidak berhenti di situ. Di jalan karena mereka mengemudi terlalu kencang, polisi pun mengejar. Untungnya nih, Bumblebee bisa menghindari kejaran itu dan berhasil lolos. Karena tidak ingin Bumblebee menjadi incaran polisi, Carly meninggalkannya di rumah, sedangkan dirinya akan pergi bekerja. Bukannya diam dan menunggu Carly kembali, Bumblebee malah keluar dari garasi dan masuk ke ruangan yang lain, membuat kekacauan hingga dirinya kesetrum. Hingga terjadilah konsleting listrik yang membuat para Decepticons menemukan titik keberadaan Bumblebee. Di sisi lain, Memo melihat kerusuhan yang terjadi. Dengan cepat dia menelpon Carly untuk mengatasi masalah tersebut. Baru saja dan menyuruh Bumblebee untuk kembali ke garasi, ibunya pulang. Melihat rumahnya kacau balau, ibu marah dan menuduh Carly tidak suka melihat ibunya bahagia dengan ayah tirinya. Carly sendiri yang tidak terima diperlakukan seperti itu ikut-ikutan marah dan pergi bersama Memo. Selama di perjalanan, Memo berusaha untuk menenangkan Carly agar tidak terlalu dalam kesedihan. Tapi kemudian mereka dikejutkan dengan anggota militer yang mengepung mereka di tikungan. Melihat Memo dan Carly akan dibawa pergi oleh para militer, Bumblebee berubah wujud lalu menyelamatkan mereka. Ketika akan kabur nih, di depan toko sudah ada Decepticon yang siap menyerang. Karena tidak cukup kuat, Bumblebee yang sedang melindungi Carly pun terpental. Para Decepticons terus menyerang Bumblebee agar mau buka mulut di mana keberadaan Optimus sekarang. Carly yang meminta agar Decepticon berhenti melukai Bumblebee malah ikut kesetrum dan pingsan. Ketika Carly sudah bangun, dia dibuat jengkel dengan pernyataan Jack yang mengatakan jika Carly sudah mencuri barang milik pemerintah. Tapi karena orang tua Carly lebih percaya kepada Jack, Carly tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dan adiknya lalu pergi ke rumah Memo dan tidak sengaja melihat berita jika Bumblebee masih hidup. Dengan tekad yang kuat, Memo dan Carly langsung memutuskan untuk menyelamatkan Bumblebee. Sesampainya di lokasi, Carly dan Memo melihat Bumblebee sedang disiksa oleh para Decepticon. Mereka juga berhasil mengetahui pesan dari Optimus. Karena telah mendapatkan apa yang mereka mau, Decepticon akan menghabisi Bumblebee dan memutuskan untuk mengirim Decepticon lain ke bumi melalui satelit. Dr. Pavel yang mengetahui hal itu pun berusaha untuk memberitahu Jack. Tapi sebelum itu terjadi, dirinya lebih dulu dibunuh oleh Decepticons. Ketika mereka semua sudah pergi, Carly dan Memo mendekati Bumblebee yang sudah tidak berdaya. Carly yang tidak ingin temannya itu pergi berusaha untuk membangunkannya menggunakan sengatan listrik. Ternyata nih, usaha itu tidak sia-sia. Bumblebee kembali hidup, bahkan ingatannya kembali seperti semula.
Tapi tidak lama anggota militer datang. Mereka menangkap Carly dan Memo. Melihat Carly tidak diperlakukan baik, Bumblebee marah. Yang sebelumnya tidak berdaya menjadi kuat karena menggunakan mode tempurnya. Oh shit. Bumblebee pun berhasil mengalahkan mereka dan menyelamatkan Carly. Tidak ingin ada korban lagi, Carly mencoba menenangkan Bumblebee. Mereka lalu berencana pergi ke menara satelit untuk menghentikan Decepticons tanpa Memo. Di jalan, Carly malah bertemu dengan orang tuanya. Dengan cepat dia meminta tolong kepada orang tuanya untuk menghalau Jack dan hal itu berhasil. Karena keadaan sangat mencekam dan berbahaya, Bumblebee menyuruh Carly untuk bersembunyi dan menyaksikan saja pertarungan antara Bumblebee dan dua Decepticons. Tapi karena Bumblebee terlihat sangat kewalahan, Carly tidak bisa tinggal diam. Dia naik ke tower untuk menggagalkan rencana Decepticon. Terlihat juga Jack dengan helikopternya menembaki Decepticon, tapi dia malah jatuh. Untungnya, Bumblebee yang telah berhasil membunuh satu Decepticon tepat waktu menolong Jack. Kembali lagi pada Carly yang sedang berusaha mematikan satelit. Dia bahkan hampir dibunuh oleh Decepticon karena ketahuan. Untungnya Bumblebee menembak Decepticon dan membuatnya jatuh. Hingga terjadilah lagi pertarungan yang sangat sengit itu antara Bumblebee dan petinggi Decepticons. Kini Carly telah berhasil mematikan satelit. Tapi dia harus melihat Bumblebee mengorbankan dirinya dengan menembak bendungan dan membuat dirinya dan Decepticon terseret air. Carly yang tidak bisa membiarkan Bumble tenggelam langsung terjun ke air lalu membawanya ke daratan. Setelah itu Jack datang dan menyuruh Bumblebee untuk pergi karena tahu jika teman-temannya akan datang. You need to get out of here. I mean, my friends are coming. They're gonna be looking for him. Tepat ketika keesokan harinya, Carly dan Bumblebee harus berpisah. Karena keputusan itu yang paling tepat agar mereka bisa melindungi orang-orang di sekitar mereka. Sebelum pergi, Bumblebee lebih dulu merubah wujudnya. Yang tadinya mobil kodok Beetle kuning berubah menjadi Camaro. Hahaha, kalau bisa begitu kenapa nggak dari awal ya? No way. You kidding me? Sepulangnya Carly di rumah, dia disambut oleh orang tuanya yang udah sangat mengkhawatirkan Carly. Dia juga sudah akrab dengan adik dan ayahnya. Carly lalu kembali memperbaiki mobil peninggalan ayahnya hingga akhirnya berhasil untuk digunakan lagi. Dan film pun berakhir. Sumpah seru banget kan lur? Dari film ini juga nih, akhirnya Mbak Yani kenal sama sosok Bumblebee di film Transformers sebelumnya. Dari desain robotnya unik banget ya. Kita diajak nostalgia ke tahun 80-an. Emang deh yang namanya nostalgia itu indah. Contohnya nostalgia ketika masih bersama dia. Oke deh, Mbak Yani dan tim mengucapkan matur nuwun, bye and see you.